Halo anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan terjauhkan dari pandemi yang sekarang sedang merajalela. Maka dari itu, Pak Guru selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, dan pembelajaran ketiga. Kemarin kalian sudah mencari kata-kata yang ditemukan dalam teks yang belum kalian ketahui. Kemudian kalian sudah mencarinya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang dari kata-kata yang kalian temukan itu, kita akan susun menjadi sebuah kalimat. Langkah pertama berarti kalian harus membaca dulu teks atau bacaan yang ada. Kemudian kalian cari kata-katanya yang belum kalian ketahui. Setelah itu, kita membuat kalimat dari kata-kata tersebut. Kita sudah menemukan kata-kata baru yang diperoleh dari teks. Setiap kali membaca teks, kata-kata baru dapat kita temukan dari teks tersebut beserta makna kata tersebut. Ayo buatlah sebuah kalimat dari kata-kata itu. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kita baca dulu teksnya, cari kata-kata yang belum kita ketahui, kemudian cari makna atau artinya dalam KBBI. Kalau sudah tahu, baru kita membuat atau menyusun menjadi sebuah kalimat. Sekarang ada suatu bacaan. Coba anak-anak temukan makna kata dari kata yang dicetak tebal dalam bacaan ini. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. Makan dan minum adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, kata yang dicetak tebal dalam bacaan yaitu pertumbuhan. Coba kalian cari makna kata pertumbuhan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah kalian install di handphone kalian. Apakah ada yang sudah menemukan makna kata pertumbuhan itu? Ya, pintar sekali. Pertumbuhan berarti bertambah besar atau bertambah berat dan juga bertambah tinggi. Itu disebut dengan pertumbuhan. Contohnya adalah pertumbuhan kacang hijau. Ya, maka kacang hijau tumbuh dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi. Itu namanya pertumbuhan. Kalau sudah bisa mencari makna katanya, coba kita buat menjadi sebuah kalimat dari kata pertumbuhan itu. Siapa yang bisa? Ayo. Contohnya adalah, perhatikan baik-baik ya. Tumbuhan atau pohon mangga di depan rumahku mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, itu adalah contoh kalimatnya. Selanjutnya, setelah kita dapat membuat kalimat dari kata yang kita temukan dalam suatu bacaan,
kita akan belajar tentang pola irama. Ada dua jenis pola irama, yaitu pola irama rata dan pola irama tidak rata. Pola irama rata berarti pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya terbagi rata atau terbagi sama dalam setiap ketukan. Coba kalian praktekkan bertepuk tangan. Yang itu ya, tepuk tangannya selalu sama ya jaraknya antar tepukannya. Kemudian ada pola irama tidak rata, adalah pola irama yang susunan panjang pendek bunyinya tidak rata atau tidak terbagi sama pada setiap ketukannya. Jadi misalkan dalam setiap ketukan ada empat bunyi, maka panjang dan pendeknya tidak sama. Pola irama dapat dimainkan dengan tepuk tangan atau suara vokal. Nah, anak-anak coba kalian praktekkan dengan tepuk tangan ya. Pola irama juga dapat dihasilkan dari kendang yang dipukul atau gelas yang diketuk dengan sendok. Karena ini kalian belajar dari rumah, coba kalian praktekkan mengetuk gelas dengan sendok atau mengetuk piring dengan sendok. Kalau orang pada gambar di video, itu adalah alat musik yang namanya maracas. Ya, alat musik yang namanya maracas. Di dalam alat musik itu terdapat butiran-butiran kecil yang nantinya akan menghasilkan bunyi ketika maracas itu digoyangkan. Setelah belajar pola irama, marilah kita membandingkan dan mengurutkan bilangan 4 angka. Bilangan 4 angka berarti bilangan berapa ya? Ya, bilangan 4 angka berarti bilangan ribuan. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkannya? Untuk membandingkannya, perhatikan contoh berikut. Bandingkan bilangan 2576 dengan 2536. Angka 2 menempati posisi ribuan. Karena sama-sama 2 berarti ribuannya sama ya. Kemudian angka 5 dan 5 menempati posisi ratusan. Karena sama-sama 5 berarti sama besarnya. Angka 7 dan angka 3 menempati posisi puluhan. Mereka berbeda ya, 7 dan 3. Besar yang mana anak-anak? Ya, besar yang 7. Otomatis 2576 itu lebih besar daripada 2536. Yang lebih besar diberi tanda dimakan atau dicaplok. Tandanya seperti ini. Ya, yang lebih besar diberi tanda dimakan atau dicaplok. Tandanya seperti ini. Itu dibaca 2576 lebih besar dari 2536. Ketika ribuan sama, ratusan sama, puluhan berbeda, maka kita bandingkan puluhannya. Ketika ribuan sama, ratusan berbeda, kita bandingkan ratusannya. Ketika ribuan sudah berbeda, maka kita bandingkan ribuannya. Sekarang, kita akan belajar mengurutkan bilangan 4 angka. Urutkan bilangan berikut, mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Anak-anak bisa melihat dari depan terlebih dahulu ya. Urutan dari yang terbesar berarti 3700, 3600, 3500, 3400 dan 3300. Urutan bilangan dari yang terkecil berarti kebalikannya dari yang terbesar. 3300, 3400, 3500, 3600 dan 3700. Berarti ini yang berbeda adalah ratusannya. Maka yang dibandingkan adalah nilai ratusan. Coba kita bandingkan 2 dari bilangan-bilangan berikut. Setelah itu urutkan semua bilangan dari yang terkecil. 2 ya anak-anak. Ini dengan ini dengan ini. Coba antara 1112 dengan 1120 lebih besar yang mana ya? 1112
sama 1000, ribuannya sama. 1 sama 1, ratusan sama. Puluhannya 1 dan 2 berbeda, maka kita bandingkan puluhannya. 1 dan 2 besar yang mana? Ya, besar 2. Berarti otomatis 1120 lebih besar daripada 1112. Maka diberi tanda seperti ini ya. Set. Yang dimakan yang besar. Kemudian 1122 dan 1021 besar yang mana ya? Ribuannya sama. Ratusannya berbeda. Maka kita bandingkan ratusannya. 1 dan 0 besar yang mana? 1. Pintar. Berarti otomatis lebih besar angka yang ini ya dibandingkan angka yang ini. Maka diberi tanda set, dicaplok yang lebih besar. Kemudian urutkan dari yang terkecil. Mana ya bilangan yang paling kecil dari yang terkecil? Ya, kalian hebat. Yang paling kecil adalah 1021. Kemudian 1112. Kemudian 1120. Dan yang paling besar 1122. Kalian sudah bisa mengurutkan dan membandingkan bilangan ribuan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian ya. Marilah kita akhiri dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.